Nah, mungkin saya mau mulai dari big pictures bisnis dari Cinema 21 dulu nih, Bu Stephanie. Kan kalau dilihat nih, apakah masih primarily ticket driven, admissions kah? Ya. Atau consumer and lifestyle gitu ya? Nah, kalau kita track back, let's say 10 tahun yang lalu gitu, di 2016, mungkin kan penjualan tiket itu mendominasi sekitar 70% dari revenue. Di luar negeri mungkin orang lebih individualis ya. Di Indonesia ini emang seneng kumpul kan. Yang pertama, pertumbuhan GDP sama education level. Oh, kok beda ya? Iya, karena biasanya literasi kan yang membuat orang mau nonton. Gitu. Jadi total depresiasi kita dalam setahun gitu ya, itu bisa membiayai pembukaan layar bioskop itu sekitar 80-90 layar. Gede juga. Nah, ketika kita planningnya cuma buka 30-40, akan ada excess cash kan. I see. That's why kenapa kita confident untuk bilang kita akan deliver itu into dividend. Oke. Hello Growiners, welcome back to Growin Talk. Di tahun yang baru ini kita juga melakukan podcast yang baru nih. Kebetulan terakhir podcast sudah lama ya Mo ya. Mungkin sekitar beberapa bulan lalu. Kita undang sekarang balik lagi ke emiten. Emiten ini unik banget. Nggak mungkin nggak kenal, semua orang kenal. Tapi kita kenalan lebih dekat nih. Kalau dari sektornya bisa dibilang retail. Tapi kalau disebut consumer cyclicals juga bisa gitu ya. Nah, lalu juga ternyata pas kita dalamin lagi itu lini bisnisnya banyak banget nih, teman-teman. Oke, yuk kita langsung sambut saja Head of Investor Relations PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk atau CNMA, Ibu Stephanie Setiawan. Halo, Bu Stephanie. Halo. Apa kabar, Bu? Baik, Pak. Thank you udah berkenan datang ke sini. Sebelumnya kita tuh mau ngulik-ngulik nih, Bu. Lebih kenal lagi dengan Cinema atau teman-teman kenalnya Cinema XX1. Ngomongnya XX1, 21 atau gimana? Ngomongnya Cinema 21. Oh, Cinema 21. Oke. Betul, Banyak nih ngomong XX1. Oke. Iya. Aku pengen Cinema 21. Nah, mungkin Bu Stephanie sebelum kita masuk ke angka gitu ya. Iya. Aku mau ini karena aku dan teman-teman di tim marketing nih suka banget ngebahas behavior dulu, trend industri dulu gitu ya. Nah, mungkin saya mau mulai dari big pictures bisnis dari Cinema 21 dulu nih, Bu Stephanie. Kan kalau dilihat nih, apakah masih primarily ticket driven, admissions kah? Atau consumer and lifestyle gitu ya? Sekarang apalagi ada aplikasinya segala macam. Nah, sekarang tuh ngelihatnya Cinema 21 sebagai apa sih, Bu? Kalau secara core bisnis dan nature bisnis dari awal memang kita ticket driven bisnis ya. Jadi lebih ke bagaimana kita menyajikan tontonan-tontonan yang memang sesuai dengan segmen market di Indonesia gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau dulu ya kita ingat customer journey-nya ya. Orang kalau mau nonton ke bioskop dia harus datang dulu, terus ngantri tiket gitu. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan konsumen, nah kita nih terus melakukan inovasi lah ya, baik dari sisi layanan kita, servis kita gitu ya. Makanya sekarang kalau beli tiket, kalau dulu kan harus ngantri di mbak-mbaknya, terus mana seat yang masih kosong gitu kan, kadang dulu-duluan. Masih gitu. di kaca dulu. Iya, betul. Nah sekarang kita permudah dengan digitalisasi yang juga semakin kuat ya, belakangan juga. Ya kita menyesuaikan gitu, mempermudah konsumen untuk mengakses layanan kita. Jadi kita ada aplikasi MTix, kita juga punya Tix ID gitu ya. Terus juga mungkin pengembangan selain dari nonton gitu. Kalau orang mungkin dulu mikirnya ke bioskop nonton aja, sekarang kita meleverage produk kita di F&B. Gitu. Jadi mungkin sekarang kalau dibilang orang tuh datang ke bioskop selain nonton bisa juga jajan. Iya benar gitu. Banget. Betul. Banyak juga yang jajan popcorn segala macam. Nggak harus nonton, beli juga, jajan juga. Bisa. Dan ada restorannya juga kadang-kadang makan di situ betul. juga. Oke. Tapi kalau dari sudut pandang keuangan nih, Bu Stephanie, yang signifikan nih dalam model bisnis Cinema beberapa tahun terakhir gimana sih Bu? Apakah revenue mix atau cost discipline atau justru manajemen nih memprioritaskan capital itu gimana? Oke.
Mungkin kalau dilihat begini, kita kan sudah expertise di ticket driven bisnis itu puluhan tahun ya. Yes. Nah, lalu ketika kita mau kita IPO di 2023, kita harus punya growth story juga ya. Apalagi sih yang bisa kita kembangkan ke depannya. Nah, salah satunya yang kita lihat menjadi potensi pada saat itu adalah F&B kita yang belum terlalu besar lah kontribusi to revenue-nya pada saat itu. Nah, kalau kita track back, let's say 10 tahun yang lalu gitu, di 2016, mungkin kan penjualan tiket itu mendominasi sekitar 70% dari revenue, hampir sekitar segitu. F&B-nya mungkin masih di kisaran 25%, 26%, masih sekitar segitu juga angkanya. Nah, maka daripada itu, perusahaan mungkin dari manajemen juga kita do a lot of things, lakukan inovasi gitu ya, khususnya di F&B kita perkuat lagi. Nah, sehingga tadi tuh kontribusinya naik, sekarang udah di atas 30%, 33, 34 gitu ya. Bahkan kalau lagi peak bisa 35% gitu ya. Nah, jadi itu salah satunya. Selain itu juga digital tadi yang saya sempat bahaskan. Dulu orang kan konvensional, datang cuma ke bioskop kalau beli tiket. Sekarang beli tiket bisa online pakai aplikasi. Nah, itu juga ngedrive kita punya kontribusi dari apps itu mungkin sekitar 2-3%. Itu untuk convenience fee-nya aja ya. Gitu. I see, nice. Tapi kalau dari trend behavior konsumen Indonesia gitu ya, kalau dilihat mungkin pasti bersama nih teman-teman dan ini pasti punya data lah ya. Ya. Itu dari riset saya nama sendiri ada behavior konsumen Indonesia yang berubah nggak sih? Apakah makin kesini selektif milih filmnya atau frekuensi nontonnya berubah? Mungkin frekuensi nontonnya sedikit tapi sekali nonton tuh kayak wah spesial banget nih. Jajan yang banyak segala macam. Nah itu gimana? Atau ada insight lain dari Stephanie? Nah, ini cukup menarik ya kalau kita ngomongin bisnis bioskop. Kita ngomongin sebelum pandemi dulu. 2019 itu kita all time high admission kita. Oke. Gitu. Pas banget sebelum COVID ya? Pas banget sebelum COVID 2019. Jadi di situ admission kita tertinggi nasional, terus juga kita ngeliat performance bagus. Dulu itu kan kalau ingat 2019 itu kencangnya di Hollywood. Market share Hollywood itu di atas 60%, 65% gitu. Jadi pada saat itu memang tinggi-tingginya 2019 kita kena disruptions COVID gitu ya. Semua kena lah ya, semua bisnis. Nah dari situ 2020 turunnya drastis, sangat signifikan karena kita tutup hampir 1,5 tahun gitu ya. Nggak bisa beroperasi sama sekali ya, tentu saja nggak ada revenue gitu ya pada saat itu. Nah, lalu kan dengan adanya COVID nih mulai muncul digital platform, OTT, itu sebenarnya udah ada dari sebelum COVID. Tapi kan gara-gara COVID orang jadi lebih sering di rumah, mengakses segala sesuatunya online gitu ya. Jadi mungkin ada behavior yang ke sana. Nah, tapi menariknya setelah kita buka lagi bioskopnya, mungkin awal-awal 2021 orang masih takut-takut ya. Kan baru penyesuaian, baru vaksin dan lain sebagainya. Tapi 2022 kita ngelihat itu jumlah penonton pertumbuhannya signifikan. Orang bosan juga di rumah mulu ya. Betul. Karena balik lagi kalau saya bilang, market Indonesia ini beda sama market di luar negeri. Di luar negeri mungkin orang lebih individualis ya. Di Indonesia ini emang senang kumpul kan. Jadi ke bioskop itu mungkin kita bisa nonton di any platform. Di rumah, mulai dari televisi lah ya, di handphone sekarang kita bisa nonton. Tapi kenapa orang masih mau ke bioskop? Kita ngelihatnya karena memang bioskop ini kayak venue untuk cultural event. Nonton bareng temen, nonton film komedi di rumah bisa, di handphone bisa. Tapi mungkin serunya beda kalau mereka ketawa bareng-bareng di bioskop. Atau kalau sekarang banyak film sentimental, nangisnya bareng-bareng. Iya bener nih. Nangisnya bareng-bareng atau jump scare-nya bareng-bareng. Film horor gitu maksudnya. Jadi lebih seru gitu dengan sound system kita, dengan pengalaman sinematik lah ya. Kita bisa bilang begitu. Jadi kalau pola behavior-nya kita harus akui begini. Shifting-nya sekarang, dulu kan film Hollywood yang kuat ya, mendominasi. Nah sekarang film lokal. Jadi ini menjadi salah satu sinyal yang positif juga kalau kita ngelihatnya, karena akhirnya kita cukup memberikan ruang untuk industri film di Indonesia ini tumbuh dengan pesat gitu ya. Dan kita mengapresiasi juga gitu karya anak bangsa ya. Gitu. Jadi bangga juga ngelihat film-film Indonesia itu tembus 10 juta penonton, 9 juta penonton. Dulu mungkin
film Indonesia yang tembus 1 juta ya susah banget gitu. Malah bisa ngalahin box office ya justru ya. Betul. Oke. Gitu. Nice. Nah mungkin juga aku mau bahas juga ini sih Bu Stefani, kayak ternyata nih aku baru tahu nih baca-baca risetnya Cinema gitu ya dari teman-teman kita di research. Oh ternyata spending F&B itu bisa dihitung per kepala gitu ya. Dan ini kan juga menjadi patokannya teman-teman dari Cinema gitu ya. Nah menariknya dari previous earning calls sebenarnya di kuartal 3 ya Bu ya, kuartal 3 tahun lalu itu sebenarnya di 2025 memang admissions-nya direvisi turun. Tapi average di F&B spend per head-nya justru naik nih. Ya. Ada sekitar berarti 25.500. Di kuartal sebelumnya itu 25.300. Ada kenaikan gitu ya. Nah, ini tuh sebenarnya yang mau kutanyain, ini didorong oleh apa sih sebenarnya product innovations kah? Karena ini kan udah F&B udah pasti deh urusan dapur nih dan menu gitu ya. Ada apa produk innovationsnya itu apa? Makanya ada Stix, ada Kotesu, dan ada menu-menu lainnya gitu ya. Justru kalau aku sih sukanya itu lemon tea pakai jelly. Kalau teman-teman apa suka nih Milo Dinosaurus itu? Milo Dino. Sistagor. Ya. Nah, itu dari mana Bu? Ada apakah inovasi atau emang perubahan mindset penonton aja gitu? Oke, jadi kita track back dulu ya, sedikit cerita tentang F&B kita. Dulu tuh kita jualan produk banyakan pass on. Oh, Pass on itu maksudnya soft drinks yang udah ada gitu, tinggal kita jual aja atau dalam kemasan. Popcorn kan juga ya begitu aja ya gitu. Terus seiring berjalannya waktu, kita ngeliat nih potensi apa yang masih bisa kita explore. Nah ternyata orang itu pengen sesuatu yang beda lah selain popcorn dan soft drink. Dulu kan selalu mindsetnya kalau ke bioskop cuma popcorn sama soft drinks, nachos gitu, french fries gitu ya. Nah, tim internal kami coba melakukan inovasi. Salah satunya dengan kita menciptakan menu-menu baru. Nah, kalau kita ngomongnya sekarang our own recipe itu, dari all our list itu ada sekitar 80% itu udah resep kita sendiri. Wow. Jadi even minuman itu kita blend sendiri. Kita udah punya banyak barista nih di outlet-outlet kita. Kopi kita jual, Javati mungkin yang lumayan favorite so far. Wangi banget. Iya, gitu ya. Nah, lalu makanya kenapa spending per head-nya bisa naik. Orang yang tadinya mungkin kalau ke bioskop cuma bisa beli soft drink. Nah, sekarang pilihannya lebih banyak. Jadi willingness mereka untuk spend tuh juga lebih tinggi. Nah, termasuk tadi produk-produk innovation tadi sempat disebut ada Stix, ada Kotesu gitu ya. Kita banyak ya menyesuaikan juga dengan segmen penontonnya. Kalau penonton film-film Hollywood senangnya apa, mungkin film lokal senangnya apa. Jadi kita sesuaikan dengan karakteristik setiap outlet. Jadi ada juga outlet-outlet yang banyak jual misalnya, kalau tadi kan ngomongnya Sistagor, kita juga punya Oh My Gor. Oh My Gor itu somai kecil-kecil itu ya? Betul. Jadi itu juga menyesuaikan karena ada orang yang sukanya itu gitu. Jadi karena lebih banyak pilihan, orang yang, ini kan ngomongin preference ya kalau F&B ya. Jadi karena lebih banyak yang kita bisa sediakan, jadi orang lebih punya banyak pilihan untuk spend. Gitu. Kita juga bantu ya kalau bilang kenapa dari year on year-nya bisa terus naik, kita juga bantu dengan beberapa promosi tentunya, paket-paket bundling gitu. Apalagi kalau lagi ada misalnya keluar apa, tempat popcornnya beda-beda tuh. Betul. Merchandise. Oke. Nice. F&B berarti dari inovasi sampai tadi 80% menu racikan sendiri. Tapi iya sih aku baru nyadar memang staff ini barista, so-called barista dan yang kerjaan di dapur itu emang makin ramai aku lihat. Menyadarnya itu sama displaynya udah makin beragam. Karena dulu kalau cuma jualan soft drink kan cuma tinggal refill aja ya. Iya, benar. Tapi kalau bikin kopi beda, kita butuh orang yang punya skill. Betul. I see. Oke. Mungkin kita berlanjut ke segmen tren industri film ya. Kalau tadi dari F&B, sekarang kita balik lagi nih ke tren industrinya. Ini aku mau izin mengutip. Ini dari Mas Angga Dwi Sasongko ya. Dia ini ya kalau di industri film dia memang founder and CEO dari V-Cinema Pictures ya. Betul. Yang kemarin mungkin di PH-nya itu ngerjain Jumbo ya teman-teman kalau tahu. Itu kan record high juga. Nah ini mengaruh juga nih ke win atau lose-nya dari industri film lokal ya. Aku izin bacain ya misalkan. Nah,
rekor film Indonesia terlaris sepanjang masa patah 2 kali dalam 1 tahun. Pertama oleh Jumbo di tengah tahun, lalu Agak Lain di akhir tahun. Agak Lain 2 ya tepatnya ya. Dan mungkin masih airing sampai sekarang. Pencapaian luar biasa buat industri yang sedang tumbuh kayak film Indonesia. Tapi juga jadi peringatan dini juga nih, Bu Stephanie. 120 juta lebih tiket bioskop terjual sepanjang tahun, tapi 21 juta tiket itu terjual cuma dari 2 film. Artinya win rate per film menurun, harus ada transformasi besar-besaran di sisi produk-produk filmnya juga. Dan juga pendekatan programmingnya ya udah pasti ya. Volatility dalam industri entertainment adalah inevitable, tapi penting untuk menjaga win atau lose rate-nya di batas yang visible agar putaran arus modal jadi sustainable sehingga dampak pertumbuhannya dinikmati semua stakeholders. Stakeholdersnya luas banget ya pada filmnya, ada ya, bioskop sebagai exhibitor juga, penonton pun juga gitu ya. Nah dari Bu Stephanie kira-kira membaca fenomena ini perspektifnya dari exhibitor gimana ya ke manajemen risiko bisnis gitu ya? Iya, kalau kita ngelihatnya mungkin karena kita tracknya udah lumayan panjang ya. Sebenarnya yang namanya season seperti ini tuh cyclical. Dan nggak cuma film lokal, even film Hollywood pun cyclical. Kalau dilihat kan kayak, ya contohnya deh 2 tahun terakhir kan Hollywoodnya masih belum recover ya. Belum ada yang penontonnya tembus, bahkan film lokalnya lebih tinggi penontonnya daripada film Hollywoodnya gitu. Jadi itu cukup biasa di industri entertainment, industri perfilman tuh seperti itu. Karena memang balik lagi ketika sebuah film itu ditayangkan, penentunya kan penonton. Dan kita nggak bisa menebak nih taste atau preference setiap penonton tuh beda-beda. Gitu. Jadi memang itu cyclical, tapi satu hal yang kita yakini gitu sebagai bioskop adalah penonton itu movie going habit itu tetap ada. Orang tidak yang udahlah nggak mau ke bioskop lagi sama sekali, itu enggak. Itu bisa dibuktikan lah ya, tahun lalu ada 2 film tadi yang sudah disebutkan. Nah mungkin kemudian berikutnya akan berpengaruh ke kompetisi sesama PH ya, karena kan pasti orang pengen filmnya penontonnya banyak dong, gitu harapan semua production house pasti seperti itu. Jadi bagaimanapun ini akan ada kompetisi. Tapi kompetisinya kalau dengan seperti ini kita berharapnya jadi kompetisi yang sehat, karena akan berlomba-lomba untuk membuat film yang ceritanya menarik, yang mungkin bisa sesuai sama selera pasar di Indonesia, yang kreatif, terus mungkin itu baru dari segi cerita, masih banyak lagi mungkin dari sisi teknologi yang dipakai, sinematiknya, cast-nya, dan lain-lain sebagainya. Jadi mungkin dari eksibitor sendiri gitu ya, next-nya akan memperhatikan untuk memprogramkan film lokal dibanding sebelumnya, apakah lihat lagi genre-nya, terus juga target audience-nya, atau daya tahan filmnya gitu ya, lebih dari seminggu apa enggak. Nah itu gimana ya milihnya ya? Kalau untuk film pertama kali mau ditayangkan, kita itu akan mengkurasi sebuah film itu dari estimasi kita terhadap market acceptance film tersebut. Ini sebelum filmnya tayang ya. Makanya kadang kita ada ATS ya, kita ngomongnya advance ticket sales. Itu salah satu cara kita juga untuk sense kira-kira atraktif apa enggak filmnya. Kalau yang pesan ATS-nya dikit berarti kurang atraktif gitu. Tapi kalau yang pesan ATS-nya sampai full gitu ya studionya, nah itu kita bisa dasar pertimbangan kita untuk kasih buka studio lebih banyak untuk film tersebut ya. Nah tapi setelah filmnya sudah tayang, yang akan menentukan itu penonton sendiri. Benar-benar setuju. Penonton sendiri akan menentukan gitu. Yang juga decide untuk nonton apa itu benar dari penonton atau audiens ya. Nah mungkin dari industri itu ke filmnya nih ya. Ini ada di Now Showing and Coming Soon di 2026 nih. Masuk ke 2026, outlook sinema kelihatannya jauh lebih optimis ya, Bu Stephanie ya. Yang sedang tayang juga masih ada, mungkin di selected cinema Agak Lain 2 gitu ya. Terus juga itu untuk film lokal, dan untuk film global franchise-nya masih ada. Avatar Fire and Ash harusnya masih ada juga. Itu juga coming soon-nya dari franchise global akan juga banyak ini, teman-teman pasti ini nungguin Avengers Doomsday. Avengers Doomsday
Ada juga sebelum itu harusnya Spider-Man ya. Ada Spider-Man, Brand New Day. Iya. Terus ada mungkin kalau masih imut-imut nonton Minions nih. bareng keluarga gitu ya, biasanya family. Nah, biasanya tuh film yang besar-besar kayak gini itu impact paling signifikan itu ke kuartal berapa sih? Soalnya aku tuh ngeliatnya kayak ini rame peaknya di Lebaran, tapi kalau di luar sana box office peaknya di Natal-Natal, udah deket-deket Natal ya, semi holiday gitu ya. Nah ini kira-kira yang tadi aku sebutin tuh efek ke mungkin udah pasti ke revenue gitu ya. Itu di kuartal mana ya biasanya paling kuat tuh di yang apakah memang Lebarannya, nanti aku juga bahas Lebaran ya, Lebaran atau di nunggu box office ini gitu. Iya. Jadi sebenarnya bioskop itu akan panennya gitu ya, kita ngomongnya panennya itu ketika musim liburan. Oke. Nah, jadi kalau untuk local movie itu biasanya di season Lebaran sama akhir tahun lah. Biasanya kan udah deket-deket libur akhir tahun. Nah, kalau Hollywood itu seasonality-nya itu summer. Jadi liburan summer di mereka Okay. gitu. Nah, di kita mungkin sekitar Juli, Juni udah mulai ada tuh sampai kuartal 3 lah ya biasanya, sama kuartal 4. Jadi biasanya kalau Hollywood itu lebih strong di second half. Biasanya begitu. Nah, kalau untuk yang lokal, ya tergantung juga, kita nggak bisa ngomong ya, karena kemarin kita pikir di second half itu, atau di fourth quarter kemarin ini, lokalnya agak lebih turun dibandingkan Hollywood gitu ya, tapi ternyata agak lainnya kencang juga. Jadi itu sebenarnya tergantung dari filmnya juga ya. Oke, berarti peaknya panennya sebenarnya banyak ya peaknya ya. Sampai dia mungkin ya di Lebaran karena libur, terus tadi juga mungkin di pertengahan-pertengahan itu, mungkin sebelum anak-anak back to school ya mungkin ya. Iya, libur anak sekolah. Sebelum betul. dia balik libur, sebelum balik ke sekolah, liburan, nonton, dan juga ya tadi ya di dekat Natal dan sebelum Natal dan Tahun Baru. Nah, aku mau spesifik lagi ke bicara Lebaran 2026 nih. Ya. Ini seru. Kenapa aku bilang seru? Kayaknya di yang film lokal udah mulai ada beberapa nama sih aku mungkin yang musiknya hafal banget karena trailernya juga baru-baru keluar dan a bit viral juga gitu ya di sosmed. Itu ada Nawila dari Visinema Pictures, dan juga ini yang topnya ada Pelangi di Mars, itu dari Mahakarya Pictures. Itu kan 3D, terus juga I don't know, mungkin apakah ini kayak orang kan kemarin lihat Euphoria Jumbo kan kayaknya seneng gitu ya, terus bangga buatan negeri sendiri. Dan juga aku nonton trailer juga keren banget sih itu sejujurnya. Nawila pun juga sama, trailernya juga bagus gitu ya. Aku lihat, I don't know, kayak mungkin dari DOP atau warnanya. Nah tapi kalau 1-2 judul lain dan 1-2 judul lainnya lah, dari pengalaman histori sinema itu, faktor apa sih biasanya yang membuat periode Lebaran, faktornya apa gitu ya, bikin Lebaran itu jadi panen juga gitu ya. Kayak contohnya kalau aku sih dulu sama keluarga di rumah bingung nih, nggak ada mbak gitu. Nggak ada mbak, nggak ada apa, udah kita ke mall, keluarga segambreng-gambreng, ngapain lagi selain dari sana, kita ke nonton bioskop gitu ya. Nah, kalau dari Stephanie ngerti gimana ya kalau dari Lebaran? Kurang lebih sama sih gitu. Jadi Lebaran ini kan momen family time biasanya, dan liburan yang lumayan agak panjang lah, orang banyak yang pulang kampung. Nah kebetulan karena outlet kita juga ada di kampung-kampung mereka mungkin gitu ya, di kota-kota. Jadi mereka masih bisa nonton gitu. Dan kebetulan karena biasanya kalau film Lebaran memang yang kuat itu pasti film nasional ya, film lokal. Nah kebetulan tahun ini ada 6 nih. Oh, 6 sebenarnya. Ada 6. Gitu. Dan genrenya sangat bervariasi untuk tahun ini. Dia akan ada horor, akan ada drama, terus akan ada yang ini anak-anak juga ya, maksudnya yang masuk ke untuk usia anak-anak, jadi untuk family gitu, family movie ada gitu. Jadi lebih bervariasi. Pas banget. Sebenarnya ini hasil tadi yang kita ngomong ya, kompetisi tadi menghasilkan sesuatu yang berkualitas gitu, yang positif gitu. Oke. Oh, 6 ada 6 ya? Betul. Siapin dompet dan THR buat spending nih, buat keluarga kali ya, dan teman-teman juga gitu ya. Oke, mungkin mau bedah keuangan ya. Kalau dari peak season atau panennya nih, misalnya bedah keuangannya nih. Mungkin ada yang stand out nih. Ini kita udah mulai masuk ke keuangan di kuartal 3 tahun lalu, ada rasio FCF to PATMI gitu ya, atau rasio free cash flow terhadap profit after tax minus minority interest. Nah,
itu mencapai 151%. Kalau tahun lalunya itu 101% gitu ya. Ini kan artinya benar nggak sih koreksi ya kalau benar berarti kasnya yang dihasilkan itu kan lebih besar dibanding laba ya, benar ya. Nah itu tuh kira-kira kondisi apa sih yang atau faktor apa yang paling berperan mendorong kuatnya kas ini gitu ya, dan bagaimana kondisi tersebut pasti mempengaruhi keputusan Cinema untuk lebih berani nih kasih dividen nih buat teman-teman investor juga gitu ya. Gimana Bu Stephanie? Iya, yang pertama adalah memang kita ini secara cash flow itu sangat sehat karena kita nggak ada loan. Ya, kita nggak ada loan, jadi semuanya sehat. Secara cash flow juga very strong gitu ya. Kalau dari sisi tadi pertanyaannya apa kas yang dihasilkan lebih besar daripada laba bersih, karena secara nature kita itu kan depresiasinya cukup besar. Karena biaya sewa kita yang ada di mall itu masuk ke PSAK 73 masuknya ke depreciation. Gitu. Jadi ini non cash basis ya. Gitu. Makanya kalau misalnya dilihat net profit kita kan pasti udah dipotong depresiasi. Nah, jadi secara cash flow pasti lebih besar daripada net profit gitu ya. Nah, excess cash-nya gitu ya. Kenapa cukup besar gitu? Karena akhirnya nanti strategi kedepannya adalah antara depresiasi versus expansion. Gitu, karena capex kita paling besar kan kalau maintenance capex kan akan steady tiap tahun segitu aja gitu. Nah, tapi yang mungkin membutuhkan capex yang cukup besar adalah ekspansi. Nah, kalau kita ngomong ekspansi, kita melihat saat ini secara kita itu lakukan ekspansi besar-besaran itu dari 2016. Gitu, dan kita ngerasa saat ini gitu ya melihat situasi dan kondisi, karena kalau ekspansinya 21 itu karena kita di dalam mall, jadi satu pasti nanti tergantung juga mall development. Baru juga. Iya, betul. Walaupun misalnya kita lihat ada area-area mungkin cukup potensial, tapi tetap kita biasanya akan ngelihat ada mall developer yang akan masuk atau enggak. Gitu. Karena kita satu ekosistem lah kita bilangnya begitu. Bener. Dengan mall. Terus juga mungkin banyak mall yang masih ketunda nih pembangunannya karena kondisi ekonomi ya. Pasca Covid kan recovery-nya masih terus berlanjut. Gitu. Jadi kita tidak bisa seagresif dulu. Dulu tuh kita bisa buka 100 layar lebih setahun. Di sebelum Covid ya. 2016, 2017 itu lumayan kencang. Nah, setelah Covid, setelah kita IPO, mungkin cash-nya ada, dananya ada, tapi memang belum bisa sekencang itu. Kalau secara penetrasi kita ngomong bioskop di Indonesia, kan jumlah layar masih belum banyak ya dibandingkan misalnya negara-negara maju gitu. Tapi kita juga lihat visibility-nya ya, gitu. Kalau development-nya belum memungkinkan, ya kita ke depannya kalau misalnya pertumbuhan ekonomi, jadi yang ngedrive bisnis bioskop itu kalau kita ngeliat indikasinya ada dua. Yang pertama pertumbuhan GDP sama education level. Kok bisa ya? Iya, karena biasanya literasi kan yang membuat orang mau nonton, gitu. Jadi selama masih bertumbuh nih GDP, masih ada potensi peluang kita untuk do more expansion sebenarnya. Nah, cuma mungkin kalau dibandingkan beberapa tahun belakangan ini, ke depannya kita expansion-nya mungkin untuk layar sekitar 30-40 layar setahun. Sebelum-sebelumnya bisa 70, 2024 kita 70 layar. 2025 agak sedikit turun di 43 layar gitu. Nah, mungkin ke depannya sekitar convenience-nya kita sekarang di 30-40 layar gitu per tahunnya. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya bisa lebih daripada itu ketika potensinya kembali ada gitu ya buat kita. Visible buat kita. Menarik ya dari ekosistem itu ya, Bu Stephanie. Berarti benar-benar developer ngaruh, even properti ya, properti pembangunan itu ngaruh ya. Oke. Ternyata nggak cuma satu emiten dong nih bisa merambah ke sektor-sektor lain juga, bener ya Bu ya? Iya. Kayak gitu. Oke. Nah, mungkin kalau melanjut dari situ di earnings call yang kemarin juga, yang di kuartal 3 itu kan menyampaikan ini teman-teman investor suka dividend payout sendiri. Dividend payout itu minimal 100%. Dan ditambah interim dividen 5 rupiah per saham. Nah, ini statement cukup bold juga nih dari manajemen gitu ya. Nah, itu apa sih menjadi dasar keyakinan Cinema untuk
untuk ambil kebijakan yang buat ini gitu. Iya. Mungkin balik lagi tadi yang saya bilang depresiasi versus expansion kita. Jadi total depresiasi kita dalam setahun gitu ya, itu bisa membiayai pembukaan layar bioskop tuh sekitar 80-90 layar. Gede juga ya. Nah, ketika kita planningnya cuma buka 30-40, akan ada excess cash kan. I see. That's why kenapa kita confident untuk bilang kita akan deliver itu into dividend. Oke. I see. Berarti ya pengaruh sama ekspansi tadi gitu ya. Nah, berlanjut ke ekspansi tadi kan berarti sampai September kemarin ya, laporan kemarin itu kan menambah screens nih, 24 screens di 6 lokasi. 19 screens juga di kuartal terakhir ya, 2025. Sehingga total di tahun lalu itu sebenarnya 43. Kalau dari target kita 50 ya. Iya. Nah, mungkin ini ada bukan asas sih. Ada apakah lebih selektif nih pendekatannya kayak tadi ekosistem atau gimana, karena kan ada miss dari guideline-nya sedikit nih 50. Kebetulan rumah dekat aku baru ini juga screens, aku di Cubic. Oh ya, BSD. Cubic baru tuh nggak jauh dari di BSD tuh, jadi deket juga, senang juga tuh. Nah itu apakah gimana ya, kayak makin selektif pendekatannya atau gimana? Biasanya kalau kita udah ngomongin target di awal tahun, sebenarnya kita tuh sudah kontrak sama mallnya. Jadi bukan kita selektif, udah kita pilih sebenarnya. Tapi biasanya ada delay dari pembangunan mallnya. Kalau mallnya belum ready. Karena biasanya kita kalau mallnya belum, jadi kita ada agreement-nya lah ya dengan mall. Ketika mall udah beroperasi sekian %, kita baru buka juga operational gitu. Oh iya, jadi kalau misalkan mall baru gitu ya, baru develop, itu berarti juga RX21-nya juga udah merenov ya, udah ngebangun gitu ya, udah jadi ya. Iya, setelah bangunannya ready kita masuk renovasi. Oh, oke. Mungkin berarti banyak beberapa yang belum selesai. Miss ya. Mungkin ada sekitar 7 lokasi ya berarti. Screens ya. Ini screen. Oh, sorry. Screen. Iya. Mungkin 7 ya. Mungkin dua lokasi. Oke, mungkin juga sama terakhir nih Stefani. Mungkin kemarin juga manajemen juga menyebut fokus di smaller formats cinemas gitu ya. Dari sisi finansial nih, keunggulan dari model ini tuh apa sih? Apakah yang tadi bilang capex-nya lebih rendah, payback-nya lebih cepat, atau apa ya risikonya lebih terkontrol aja gitu ya? Makanya mungkin kasih besar juga nih gitu. Ya, sebenarnya ceritanya begini. Dulu karena kita mungkin uangnya terbatas untuk ekspansi ya. Jadi pasti pilihan kita ekspansi di awal-awal itu adalah di kota-kota besar. Nah, seiring berjalannya waktu kita ngelihat pertumbuhan industri film dalam negeri juga cukup pesat. Dan ini cocok dengan market gak cuma di kota besar, tapi juga di kota-kota second tier, third tier city. Nah, kita nggak mungkin buka bioskop yang gede banget langsung di sana. Maksudnya itu. Kita mengukur inilah ya visibility di sana. Kira-kira biasa kan kita rata-rata buka tuh dulu mungkin 5-6 screens per bioskop gitu. Nah, sekarang mungkin bisa ada di kota-kota yang lebih kecil itu atau kabupaten kita ngomongnya, itu kita bukanya mungkin cuma 3 atau 2 gitu ya. Karena buat kita itu untuk manage resiko udah pasti gitu ya. Karena buat kita nambah screen lebih mudah daripada kita tutup. Iya sih. Atau ngurangin screen. Iya. Gitu. Jadi lebih baik kita buka kecil dulu 2-3 gitu. Nanti kalau marketnya growing di kabupaten. Karena kan biasanya kalau kita masuk ke kabupaten, kota kecil, itu belum ada bioskop sebelumnya. Jadi kita kayak testing the water gitu. Atau jarak dari bioskop yang lainnya jauh gitu ya. Iya, betul. Jadi kita lihat dulu acceptance di sana, dan kalau growingnya bagus gitu ya, kita tinggal tambah layar dan itu lebih mudah buat kita. Daripada kita buka 6, taunya yang efektif cuma 4 atau 3, nah itu lebih susah buat kita. Oke. Berarti manage risk-nya ini banget ya. Hati-hati banget gitu ya. Oke. Thank you banget nih Bu Stefani untuk insight-insight-nya nih. Mungkin izin sebelum nutup, aku mau minta sepatah 2 kata, lebih banyak kata juga nggak apa-apa. Bu Stefani mengenai ke investor retail kali ya, investor retail mengenai sinema ini gitu ya.
bukan berarti menjual atau membeli nih teman-teman, tapi kira-kira ada pesan-pesan apa dari Bu Stephanie selaku Head of Investor Relations ke teman-teman investor mengenai ya tadi udah kita bacain sinema dan terutama potensi di tahun ini gitu. Ya, oke, mungkin ada beberapa ya. Yang pertama kita melihat sebagai industri bioskop ini, kalau orang lain di luar suka banyak bilangnya ini sunset industry, sebenarnya enggak. Karena kita ngelihat movie going habit itu tidak hilang. Justru kita malah melihat ketika ada konten yang memang cocok dengan masyarakat, itu penontonnya bisa tembus juta-jutaan, di atas 10 juta itu nggak cuma satu film per tahun. Yes. Ada bisa beberapa film. Jadi potensinya masih besar. Itu yang pertama. Jadi mungkin secara movie going habit itu tidak hilang, masih ada potensi gitu ya ke depannya. Lalu yang kedua, mungkin kalau dari sisi bisnisnya sinema sendiri, kita bisa lihat di 2025 tadi yang sempat kita bahas juga, secara admission memang masih agak di bawah 2024, tapi operational number kayak misalnya spending per head F&B-nya naik gitu ya, revenue kita juga cukup baik gitu ya. Jadi kondisi cash flow company juga sangat sehat, dan kalau memang berencana untuk pegangnya long hold gitu ya, kita cukup generous untuk deliver our dividend dengan tadi yang sudah saya jelaskan kenapa kita bisa deliver dividen yang cukup, komitmen manajemen untuk deliver dividen itu cukup baik. Oke, thank you so much Bu Stephanie and team sudah kasih insight-insight menariknya. Makin ngerti lagi kita dengan bisnis sinema, terutama di bisnis CNMA. Oke, Growiners, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Thank you.